Aku tadi makan dulu soalnya. Garing banget kan. Kemarin aku bikin ini buat anak-anak. Itu setelah 2 jam masih renyah. Nonton ya. Assalamualaikum. Ketemu lagi guys dengan aku Tete Ena. Pagi ini aku mau berbagi resep cara masak ayam goreng renyah ala keluarga kerajaan di Riyadh. Oke, caranya simple. Pertama, cuci ayam lalu tiriskan. Dan ayamnya itu disayat ya, biar bumbunya meresap. Bentar. Nih ya. Nah, disayat kayak gini nih. Oke. Ditiriskan supaya airnya itu udah turun gitu ya. Nah, bumbu-bumbunya karena ini khas Saudi, jadi harus pakai jinten bubuk. Jinten bubuk, garam masala. Garam masala itu rempah India ya. Kalau misalnya garam masala nggak ada, bisa dipakai bumbu gulai, tapi yang versi bubuk yang kering ya. Terus pakai lada bubuk, ketumbar bubuk. Kalau ada pakai bawang putih bubuk, tapi berhubung nggak ada, terpaksa deh ngincang halus bawang putih ya, 2 butir aja. Terus siapkan, kalau suka penyedap, siapkan masako atau roiko, di skip juga boleh ya. Nah, terigunya bebas, mau merek apa aja. Ini juga boleh minta di warung bapak. Satu lagi nih, kalau mau bikin yang renyah-renyah ala Saudi, itu pakainya maizena, bukan tepung beras. Maizena ya, cukup 2 sendok aja. Oke, cara yang pertama, siapkan baskom, masukkan ayam. Oke, masukkan bawang putih. Sebentar ya, kayaknya harus dipindah ini. Ibuku tuh kalau pagi suka nyetel radio guys, biar nggak sepi gitu. Nah ini ya bawang putih ya, masukin ya. Bawang putih. 1 sendok garam masala atau bumbu gulai. Kalau dirasa kurang boleh ya nambah. Jinten. Nah jadi nih kalau mau pakai versi Indonesianya kan nggak pakai jinten ya, nggak pakai jinten, nggak pakai bumbu gulai ya kan. Tapi karena kita mau bikin yang versi Saudinya, jadi wajib dipakai jinten bubuk sama garam masalanya. Ini ketumbar ya, ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk. Ini lada. Biasanya di sana itu pakainya lada hitam, gitu. Cuma di rumah ibuku adanya lada putih. Udahlah, pakai saja. Gitu. Biasanya pakai lada hitam ditumbuk halus. Itu kan enak ya, pas dimakan itu crunchy pedas gitu. Nah ini pakai garam Himalaya buat jaga kesehatan orang tua, kan mereka sudah tua ya, jadi harus jaga kesehatan. Nah di sini itu ya keluarga Royko dan keluarga Masako gitu, jadi kalau masak wajib ada. Kali ini aku pakai Masako rasa ayam. Nah, pecahkan telur. Terserah ya, mau telur dingin atau telur. Ini telur dari kulkas, 1 aja. Diremas-remas ya ayamnya. Diremas-remas lembut biar bumbunya itu meresap ya kan. Biar bumbunya meresap dan rata kayak gini nih guys. Aku kalau masak itu nggak pernah dites, nggak pernah dirasa gitu kurang garam apa kurang apa, nggak tahu. Dari dulu kebiasaanku tuh kayak gitu, waktu di Saudi juga gitu. Ada kan yang kayak gitu juga, kalau masak nggak pernah diicip, tahu-tahu enak aja ya kan.
Tapi kalau kalian mau icip boleh sih. Nah, waktu aku kerja di keluarga kerajaan itu, kita itu kerjanya sebagai tim. Jadi satu dapur itu ada 5 orang buat masak, ya kan. Misalnya majikan buat makan siang itu minimal dia ada 5 menu ya. Ada 5 menu. Terus kita masak. Dikasih waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu. Kadang sampai 12 menu karena mereka kan biasa ya makan sekeluarga barengan, meskipun mereka punya bisnis di banyak negara, tapi tetap kalau makan tuh wajib bareng-bareng. Dan mereka itu makan nasi cuma sekali saat siang, itu pun makannya jam 3 sore gitu. Nah, bumbu udah rata nih ya kan, masukkan terigu. Jadi ini itu kita bikin bumbu ininya ya, bumbu basahnya. Ini untuk marinasi ya. Bentar. Masukkan maizena. Maizena itu cukup sedikit aja sih, 1 sendok atau 2 sendok gitu ya. Kita pakai filling aja lah. Kayak gini guys, diaduk sampai rata, nggak perlu ditambahin air ya, cukup dari telur aja. Tuh. Nah, ini itu bisa diaplikasikan ke bahan yang lain ya, misalnya ke jamur atau ke tahu, ke tempe, bahkan ke sayuran. Di sana itu kita sering bikin kol diiris kotak atau diiris panjang, terus dibumbui seperti ini dan digoreng satu-satu. Nah, habis itu dikasih bumbu asam manis gitu, saus asam manis. Doyan banget buat cemilan mereka saat makan siang gitu. Kayaknya harus, nah kayak gini nih, udah kecampur rata kan ya. Nah, udah kecampur rata gini, masukkan ke kulkas, diamkan selama 1 jam. Tapi kalau misalnya mau cepet, taruh di freezer, diamkan selama 10 atau 15 menit. Jadi ini aku masukin ke kulkas ya. Nanti kalau misalnya sudah 1 jam, baru kita bikin adonan tepung keringnya dan digoreng. Lanjut lagi ya. Ini ayam yang sudah dimarinasi dan didiamkan di kulkas selama 1 jam ya. Tadi kan kental banget ya, jadi aku tambahin air dingin dan cukup ya. Nah, sekarang kita bikin tepung keringnya. Oke, sederhana guys, cuma terigu, terserah mau merek apa, sama maizena, cukup 2 sendok makan. Oke, bentar ya. Nah, selama meracik bumbu kering, kita panaskan minyak panas di penggorengan. Oke. Nah, maizena ini fungsinya buat bikin garing dan renyah meskipun sudah berjam-jam di luar. Nah, berhubung kami itu keluarga Masako, jadi pasti deh dikasih gini, kalau nggak pada komplain. Ini cuma setengah doang ya. Tambahin lada. Kalau mau pedas, itu lada hitam. Di sana tuh biasa pakai lada hitam waktu aku di Riyadh itu gitu. Nah,
Jadi caranya itu tangan kiri buat pegang ayam ya, masukin ke terigu gitu kan, kayak gini. Nah, kan tangan kiri buat megang yang basah. Nah, ke terigu agak ditekan-tekan sedikit, pastikan terigunya itu menutupi ini ya, daging ayam ini. Sambil nunggu minyak panas, kita balurin ayam dengan terigu secara merata. Nah itu tuh bapakku sama ibuku sudah menanti. Sekalian aku mau nyiapin makan siang buat anak-anak. Kemarin itu bikin beginian kan buat anak-anak, mereka bilang kok bisa tetap garing sih padahal udah 2 jam berlalu. Nah begini sih tipsnya. Terus kata anak-anak, kok bisa sih masaknya itu rapi bentuknya, kayak gini guys. Tutupan kan. Bentar ya, nunggu minyaknya panas. Nah beginian itu bisa diaplikasikan ke jamur, tahu, tempe. Tahu tempe di Riyadh itu makanan mewah loh. Bahkan kerupuk aja yang di sini 500 perak, di sana tuh 20.000. Begitu. Dan waktu aku kerja di Mekah, kerupuk itu temen minum teh buat keluarga pengusaha. Keren ya. Padahal di sini kan kerupuk remeh banget kan. Coba ya, udah panas belum? Aku lap dulu tangan. Nah begini nih proses ayam gorengnya. Selama nunggu matang, kita lanjut ke yang lain. Oke, kita balurin terigu yang lain. Lanjut lagi. Seperti ini, oke. Agak diremes-remes lembut gitu ya. Di sini tuh kayak main masak-masakan, semuanya serba kecil. Kalau di sana kan kita biasa nyiapin buat 20 orang makan siang. Tapi keluarga bisa 70 orang, menu bisa 20 menu berbeda, dikasih waktu juga. Sekian jam ya, kalian harus siap 20 menu. Untungnya kita itu kerja tim gitu.
ceker deh. Ini ya ceker. Cekernya nggak ada, tapi kita yang ada kulitnya, ini garing gitu kan. Nah sisanya bisa ditaruh lagi di kulkas gitu. Ini untuk makan siang menunggu matang ya. Jadi untuk bikin renyah itu bukan tepung beras. Kalau pakai resep di Saudi ya, kita tuh masaknya pakai tepung maizena, cuma 1 sendok atau 2 sendok aja sebagai campuran. Nah nanti setelah resep ayam goreng ini, itu aku share ya cara bikin kentang goreng yang renyah tanpa campuran tepung. Ada caranya, gampang banget ya. Stay tune and subscribe channel aku, oke? Aku lihat saya cuci tangan dulu. Nah kayak gini nih penampakannya. Terserah ya tingkat kegaringannya, mau yang garing banget atau garing aja terserah. Nah, kayak gini ya. Nah ini nanti bisa disimpan di kulkas. Nah ini langsung digoreng, dan itu bisa tetap renyah sampai 2 jam. Nah sudah jadi.